Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Selamat datang di channel Diari Kampus yang inspiratif, akuratif, dan tentunya edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat agar adik-adik dapat meraih kampus impian di tahun 2022 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini di Hari Kampus akan membahas tentang panduan pendaftaran peserta UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, simak video ini dari awal sampai akhir adik-adik. Adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK SBMPTN tahun 2022 ini akan dibuka pada tanggal 23 Maret tahun 2022 yang bertepatan besok pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, adik-adik perlu saya informasikan beberapa hal yang nantinya menjadi pijakan adik-adik untuk mendaftar di SBMPTN tahun 2022. Nah, sebelum saya teruskan panduan pendaftaran peserta UTBK SBMPTN tahun 2022, akan saya sampaikan jadwal resmi dari LTMPT. Jadi, LTMPT sebagai panitia pusat dari SBMPTN sudah menulis beberapa jadwal penting yang nantinya akan bisa menjadi panduan adik-adik untuk mendaftar UTBK. Nah, yang pertama adalah jadwal UTBK SBMPTN tahun 2022 yang dimulai memang pada pembuatan akun LTMPT pada tanggal 14 Februari sampai tanggal 17 Maret tahun 2022. Jadi, artinya kemarin tanggal 17 Maret itu adalah waktu terakhir adik-adik membuat akun LTMPT bagi angkatan tahun 2020, tahun 2021 maupun angkatan tahun 2022. Jadi bagi adik-adik yang telat atau lupa memfinalisasi pembuatan akun LTMPT, maka adik-adik tidak punya kesempatan untuk mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022. Yang artinya barang tentu adik-adik juga tidak bisa mengikuti yang pertama adalah tes kedinasan PKN Setan dan tes mandiri di PTN-PTN yang menggunakan nilai UTBK. Karena adik-adik jelas tidak bisa mengikuti UTBK, maka adik-adik tidak bisa mengikuti tes-tes yang saya sebutkan tadi. Sehingga ini sangat merugikan adik-adik. Namun adik-adik masih bisa mengikuti tes-tes yang notabene diselenggarakan oleh PTN-PTN atau jalur mandiri yang tidak menggunakan nilai UTBK atau hanya menggunakan tes mandiri atau tes tulis yang saja. Nah, yang pertama adalah kita sebutkan di sosialisasi UTBK SBMPTN, ini sudah lewat adik-adik. Kemudian ini pendaftaran UTBK SBMPTN adik-adik perlu diketahui ini adalah situs resminya atau informasi resmi dari LTMPT, yaitu pada tanggal 23 Maret sampai 15 April tahun 2022. Kemudian setelah mendaftar, adik-adik akan melaksanakan UTBK di gelombang 1 di tanggal 17 sampai 23 Mei. Kemudian untuk pelaksanaan UTBK gelombang 2 di tanggal 28 Mei sampai 3 Juni. Kemudian pengumuman hasil SBMPTN di tanggal 23 Juni 2022 dan masa unduh sertifikat UTBK atau sertifikat nilai dari adik-adik ujian di tanggal 25 Juni sampai 31 Juli tahun 2022. Adik-adik pejuang kampus khususnya saya tekankan adik-adik, timeline pendaftaran UTBK ini wajib adik-adik simpan dan ingat-ingat betul. Nah, untuk awal adik-adik jangan himbauan dari saya jangan mendaftar di pas waktu pembukaan. Biasanya ini nanti akan down servernya dari panitia LTMPT. Saran saya adik-adik mendaftar di tanggal maksimal di tanggal 25 atau tanggal 30 atau mungkin awal-awal bulan April, dan jangan juga mendekati tanggal-tanggal akhir atau tanggal 15 April ini, sehingga biasanya kalau di awal itu ngedown karena banyak pesertanya ingin cepat daftar. Kemudian untuk yang tanggal 15 April biasanya di hari terakhir juga ngedon karena terlalu banyak siswa yang memang pengen menyelesaikan pendaftaran UTBK. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan di pendaftaran UTBK tahun 2022 yang terbaru adik-adik? Oke, kita mulai dari pendaftaran pendahuluannya terlebih dahulu adik-adik. Nah, ini adalah panduan yang saya dapat di tahun 2021 kemarin, karena yang di tahun 2022 belum rilis. Tetapi ini sama saja di tahun 2022 ini karena tidak ada perubahan untuk mekanisme pendaftarannya. Nah, yang pertama adalah adik-adik nantinya
login ke LTMPT atau akun LTMPT di portal LTMPT, memasukkan email, kemudian password yang dipakai ketika mendaftar akun LTMPT adik-adik. Nah, adik-adik yang mengikuti SNMPTN bagaimana? Jelas adik-adik nantinya ketika tanggal 29 Maret tahun 2022 ini merupakan pengumuman SNMPTN, maka ketika adik-adik diterima di SNMPTN, adik-adik tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN. Tapi adik-adik jika tidak diterima di SNMPTN, maka adik-adik bisa mengikuti UTBK SBMPTN. Kemudian setelah itu adik-adik, nah di sini ada tombol verify adik-adik. Nah, jadi ketika akun LTMPT-nya sudah dibuka, nanti ada verify, kemudian ada SNMPTN dan UTBK SBMPTN. Nah, jadi adik-adik silahkan pilih menu UTBK SBMPTN. Nah, kemudian setelah di situ nanti akan ada petunjuk pengisian atau melengkapi data. Jadi nanti di situ ada pengisian data atau melengkapi data sebagai berikut. Yang pertama adalah yang ada tanda centang seperti ini berarti wajib diisi adik-adik. Nah, sebenarnya untuk alur melengkapi data ini hampir sama sih ketika adik-adik mendaftar di SNMPTN. Jadi nanti yang pertama data pribadi yang notabene merupakan data yang valid yang adik-adik punya adik-adik. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan adik-adik, ketika adik-adik adalah peserta reguler, maka adik-adik nantinya harus membayar. Tapi kalau adik-adik yang ingin mendaftar di KIP kuliah, nanti ada tulisannya terdaftar sebagai peserta KIP kuliah adik-adik. Nah, kemudian setelah mengisi seperti ini, adik-adik akan mengisi yang kedua adalah nama ayah atau wali. Jadi kalau ayah ya kandung, ya wali yang sesuai dengan kakak adik-adik. Kemudian setelah itu ada pekerjaan ayah, pendidikan ayah dan penghasilan ayah, kemudian juga informasi ibu, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, kemudian penghasilan ibu dan sebagainya. Kemudian juga di kolom ini adik-adik perlu diketahui bahwa ada jumlah kakak. Jadi kalau tidak punya kakak berarti diisi 0. Kemudian kalau jumlah adik isi 0 tidak umumnya. Jadi kalau anak pertama ya berarti isi 0 saja. Seperti ini kolomnya adik-adik. Kemudian setelah itu adik-adik isi penghasilan. Nah, ini Dek, adik-adik perlu saya sampaikan pada penghasilan ini adik-adik harus waspada karena ini nanti menentukan UKT yang adik-adik bayarkan ketika adik-adik lolos di UTBK SBMPTN. Jadi penghasilannya usahakan diisi sesuai dengan kemampuan orang tua. Saran saya jangan terlalu besar adik-adik supaya nanti UKT-nya adik-adik tidak terlalu besar di verifikasi di penerimaan di PTN masing-masing adik-adik. Kemudian ini yang poin ketiga, bagi peserta UTBK SBMPTN tahun 2022 yang tidak mempunyai kebutuhan khusus seperti tunanetra atau buta maupun tunadaksa atau lumpuh, dapat mengosongkan form kebutuhan khusus dan jangan mencentang kedua pilihan tersebut. Ayo adik-adik, nantinya ketika di situ ada form yang adik-adik itu adalah peserta yang normal secara fisiklinya, maka adik-adik tidak perlu mengisi kolom tersebut. Dikarenakan jika adik-adik mengisi, maka panitia tidak akan bertanggung jawab karena soal yang diberikan nantinya akan berbeda. Contoh misalnya kalau adik-adik adalah merupakan tunanetra, pastinya adik-adik akan diberikan soal yang notabene huruf braille. Jadi kalau misalnya anak-anak normal ya pastinya tidak bisa membaca itu adik-adik. Kemudian nah ini yang poin 1.3 bagi adik-adik yang mempunyai kebutuhan khusus adik-adik. Jadi yang disabilitas itu nanti mohon mengisi form yang ada di portal LTMPT tersebut dengan misalnya di tunanetra mencentang pilihan di bawah ini. Kalau tidak mencentang, maka adik-adik akan ditempatkan di ruangan yang tidak ada fasilitas untuk disabilitas tunanetra. Jadi kalau misalnya adik-adik misalnya tunanetra atau tunadaksa kan pastinya membutuhkan pendampingan khusus atau soal-soal yang khusus, maka adik-adik akan diberi fasilitas itu adik-adik. Tapi kalau tidak mencentang atau lupa mencentang, adik-adik akan disamakan dengan peserta normal yang lainnya adik-adik. Kemudian, nah ini kolomnya seperti ini adik-adik nanti bisa lihat. Nah, setelah itu semua maka adik-adik tombol ya atau simpan. Nah, simpan data.
nantinya bisa dirubah sebelum difinalisasi adik-adik. Nah, kemudian untuk adik-adik yang mempunyai tunanetra atau misalnya disabilitas, maka adik-adik juga bisa mendownload formulir surat keterangan adik-adik. Jadi surat keterangan yang disitu menyatakan bahwa anak tersebut adalah tunanetra, yang nanti di-scan kemudian nanti di-upload lagi di portal resminya itu tadi. Kemudian berkasnya jika adik-adik bukan peserta disabilitas, maka itu poin itu tidak perlu diisi adik-adik. Nah, lanjut di poin 1.4, konfirmasi akhir pengisian biodata. Jadi setelah itu semua nanti ada kolom konfirmasi adik-adik. Jadi konfirmasi bahwa adik-adik nanti mempermanenkan biodata, sehingga nanti kalau sudah permanen makanya nggak bisa dirubah adik-adik. Kemudian setelah itu adik-adik baru memilih prodi atau memilih jurusan di PTN yang adik-adik pilih. Adik-adik perlu diketahui bahwa sistem pemilihan program studi di perguruan tinggi negeri atau UTBK SBMPTN berbeda dengan SNMPTN. Kalau di UTBK SBMPTN, adik-adik bisa memilih program studi dimanapun yang adik-adik pilih, asalkan serumpun. Jadi kalau misalnya Saintek, maka adik-adik bisa memilih 2 jurusan Saintek yang nantinya bisa tertera di portal resminya tersebut. Jika Sosum berarti 2. Kemudian kalau campuran, ketika adik-adik memilih campuran, maka adik-adik bisa memilih 1 Saintek, kedua Sosum, atau yang pilihan pertama Sosum, yang keduanya Saintek, sama saja. Kemudian setelah itu ada poin pengisian program studi. Nah, di sini adik-adik perlu diketahui, Anda dapat memilih paling banyak 2 PTN dan memilih paling banyak 2 program studi, 1 PTN atau 2 PTN. Jadi boleh misalnya 1 PTN 2 prodi, boleh. Kalau misalnya 2 PTN juga 2 prodi, boleh. Bisa beda prodi atau sama prodinya juga sama. Pastikan Anda memeriksa pernyataan program studi yang Anda tuju dengan mengunjungi tautan yang tersedia di memilih PTN. Kemudian centang pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan atau UKT. Kemudian simpan permanen adik-adik. Kemudian poin B perlu diperhatikan adik-adik, bagi peserta UTBK SBMPTN tahun 2022 yang berasal dari jurusan program atau keahlian SMA Ilmu Pengetahuan Sosial tidak diperbolehkan mengambil program studi kedokteran umum dan kedokteran gigi. Ini adalah 2 program studi spesial adik-adik. Jadi bagi adik-adik jurusan IPS atau yang notabene dulunya ketika SMA-nya adalah IPS, tidak bisa memilih program studi kedokteran dimanapun PTN di Indonesia. Jadi perguruan tinggi negerinya yang ikut dari UTBK SBMPTN dan kedokteran gigi. Jadi kalau yang kedua adalah adik-adik yang dari SMK juga tidak diperbolehkan memilih program studi kedokteran umum dan kedokteran gigi. Hanya diperuntukkan bagi adik-adik yang lulusan angkatan tahun 2020, 2021, 2022 yang jurusannya IPA di SMA atau MA adik-adik. Nah, setelah itu, setelah milih program studi, nah ini tampilannya seperti ini adik-adik. Yang pertama ada PTN-nya di mana, misalnya milihnya UI, maka program studinya akan muncul adik-adik. Kemudian pilihan kedua misalnya UGM juga boleh memilih seperti itu. Jadi satu-satu persatu adik-adik bisa milih dari awal sampai akhir ini. Kemudian poin ketiga, setelah Anda memilih PTN maupun program studi dari pilihan 1 dan 2, maka Anda dapat melihat tampilan seperti pada gambar berikut. Perhatikan apakah program studi yang Anda pilih Anda untuk melengkapi portofolio atau tidak. Nah adik-adik, ada beberapa program studi atau jurusan yang notabene seni atau olahraga, adik-adik harus ada ujian tambahan yaitu portofolio adik-adik. Nah portofolio ini nanti untuk teknisnya akan saya terangkan setelah ini adik-adik. Jadi nanti adik-adik ketika memilih program studinya, misalnya nih Institut Teknologi 10 November Desain Produk di Industri, di situ seni rupa, desain dan kriya, berarti ada portofolionya. Jadi kalau misalnya di sini ada tulisannya tidak ada portofolio, berarti adik-adik hanya ujian UTBK saja. Tapi kalau ada portofolionya, adik-adik ujiannya 2. Yang pertama ujian tulis, yang kedua ujian praktik, yang tentunya nanti bisa diunggah di
portal resminya LTMPT adik-adik. Seperti ini adik-adik portofolionya. Silakan nanti di situ ketika adik-adik mengeklik portofolio, maka alurnya tentunya berbeda dengan adik-adik yang ujian biasa adik-adik. Nah, portofolionya nanti apa saja yang perlu diunggah? Nah, nanti ada formnya yang seperti ini adik-adik, yang saya tunjukkan di layar ini. Adik-adik bisa download. Di situ ada contohnya, misalnya ada PPT 6 slide seperti ini. Nah, di situ nanti ada tata caranya apa saja yang perlu diunggah dari portofolio tersebut, yang terkadang tentu harus sesuai dengan aturan LTMPT. Jadi kalau misalnya portofolio memang ada perhatian khusus bagi adik-adik. Nah, setelah mengunggah portofolio ini, maka adik-adik lanjut ke finalisasi dari pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, untuk UTBK tahun 2022 saya usahakan atau saya informasikan untuk memilih pusat UTBK yang terdekat. Karena nanti ketika setelah portofolionya, kalau yang portofolio selesai, kemudian yang reguler itu non portofolio, nanti akan diarahkan untuk memilih pusat UTBK. Adik-adik perlu diketahui bahwa pusat UTBK itu tidak menjamin adik-adik diterima. Contohnya misalnya adik-adik dari Provinsi Jawa Timur, misalnya domisilinya Malang, kemudian adik-adik memilih Universitas Brawijaya, adik-adik memilih ujiannya di Universitas Brawijaya. Di situ juga adik-adik tidak ada prioritas, hanya tempat ujiannya saja. Cuma saya himbau untuk adik-adik untuk ujian di dekat tempat tinggal adik-adik, karena kondisi situasi pandemi COVID-19 masih belum usai adik-adik. Kemudian setelah itu data diri itu semua, setelah memilih pusat UTBK ini, nantinya ada konfirmasi kartu peserta. Nah, setelah yang pertama ada apa tadi? Melengkapi data, kemudian memilih program studi, mengunggah portofolio bagi yang portofolio tadi, kemudian memilih pusat UTBK. Nah, di situ nanti adik-adik hanya bisa memilih pusat UTBK-nya saja, tapi adik-adik tidak bisa memilih gelombangnya, kemudian jadwalnya dan sebagainya tidak bisa memilih. Nah, setelah itu semua difinalisasi, maka adik-adik akan mendapatkan kartu peserta UTBK SBMPTN. Nah, sebelumnya kalau pusat UTBK misalnya sudah diklik, misalnya di sini Universitas Surabaya, itu bisa. Nah, kemudian setelah memilih itu semua, maka ada record dari informasi di awal tadi, apakah bisa diklik iya atau tidak. Kemudian nantinya adik-adik harus membayar adik-adik. Nah, perlu diketahui bahwa untuk adik-adik yang peserta KIP kuliah setelah memilih pusat UTBK, kemudian di situ nanti ada status pembayaran adik-adik. Kalau nanti sudah sinkron datanya ketika di kipkuliah.kemendikbud.ac.id adik-adik sudah memilih jalur seleksinya SBMPTN, maka ada tulisannya seperti ini adik-adik. Jadi tulisannya adalah non bayar atau KIP kuliah. Artinya adik-adik harus langsung bisa mengambil kartu peserta adik-adik. Namun bagi adik-adik yang notabene adalah siswa non KIP kuliah, maka setelah memilih pusat UTBK, maka adik-adik ada kode pembayaran adik-adik. Nah, nantinya adik-adik akan mendapatkan kode pembayaran ini yang bisa adik-adik nanti bayar pembayarannya di Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, sama Bank BRI adik-adik. Adik-adik bisa menggunakan ATM, kemudian mandiri online atau SMS banking, atau misalnya adik-adik ke bank terdekat adik-adik di seluruh Indonesia adik-adik. Jadi nantinya kode ini akan ketika di tata caranya nanti adik-adik bisa lihat di informasi selanjutnya. Yang paling aman sebenarnya adik-adik bayar saja di bank terdekat adik-adik yang bekerja sama dengan LTMPT itu tadi. Nah, setelah membayar, maka adik-adik ada tulisannya nanti telah terbayar adik-adik. Nah, kalau sudah telah berbayar, adik-adik bisa nantinya langsung mencetak kartu peserta. Perlu diingat adik-adik, ketika adik-adik sudah membayar dan memilih program studinya dan sudah disimpan atau difinalisasi, maka tidak bisa dirubah lagi.
Jadi kalau misalnya mau merubah program studinya atau jurusannya sudah tidak bisa dirubah lagi. Maka barang tentu informasi ini sangat familiar untuk saya sampaikan agar adik-adik familiar dan berhati-hati ketika simpan permanen. Nah, kemudian adik-adik akan mendapatkan seperti ini adik-adik. Kartu pesertanya contohnya seperti ini. Jadi kartu pesertanya di sini kartu tanda peserta UTBK SBMPTN tahun 2022, ada nama, kemudian lokasi UTBK, pilihan program studi dan jadwalnya adik-adik. Jadi jadwalnya juga ada di sini. Nah, kemudian setelah itu kartu pesertanya ini ada adik-adik print out nanti dibawa ketika UTBK SBMPTN. Jadi kalau adik-adik tidak membawa kartu tersebut, maka adik-adik tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di poin ini, kesimpulan dari video kali ini. Yang pertama adalah adik-adik cermati jadwal yang sudah ada. Yang kedua, silahkan adik-adik tonton video ini dari awal sampai akhir, atau adik-adik kunjungi portal resmi dari ltmpt.ac.id agar mendapatkan langkah-langkah yang tepat dan benar adik-adik. Jangan sampai adik-adik lupa finalisasi atau lupa simpan permanen yang akhirnya adik-adik tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN. Dan adik-adik yang perlu diketahui ketika nanti UTBK SBMPTN adik-adik sudah punya jadwalnya, adik-adik harus membawa biasanya kartu tanda peserta, kemudian identitas, KTP atau kartu pelajar. Yang ketiga adalah ijazah bagi adik-adik yang tahun 2020 atau tahun 2021. Untuk tahun 2022 biasanya adalah surat keterangan lulus. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan pada video kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.